Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esmeralda dari kelas 5G Akuntansi Sektor Publik akan menjelaskan tentang manajemen budaya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen budaya adalah tentang pengertiannya, definisi budaya. Budaya memiliki makna yang berkaitan dengan akal budi, adat istiadat, dan tingkah laku manusia. Budaya ini tumbuh di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk zaman dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan culture. Berdasarkan arti katanya tersebut, pengertian budaya bisa berkaitan dengan cara hidup sekelompok manusia yang berkembang, kemudian diwariskan turun-temurun. Ada juga yang mengartikan budaya sebagai pola hidup yang sudah tumbuh lalu berkembang di sekelompok manusia untuk mengatur tingkah lakunya, serta mengatur antar individu tentang apa yang boleh dilakukan dalam melakukan interaksi dengan kelompok manusia lainnya. Para ahli juga mendefinisikan budaya secara beragam. Yang pertama, Konjaraningrat. Pengertian budaya sebagai sistem ide, rasa, tindakan, gagasan, dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Levi-Strauss mendefinisikan budaya secara berbeda, di mana menurutnya yang dimaksud budaya adalah perwujudan dari komponen struktur sosial yang asalnya adalah dari pikiran manusia, dilakukan secara berulang-ulang hingga kemudian membentuk sebuah kebiasaan. Yang kedua, menurut Andreas Epping, pengertian budaya mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga, menurut William Harvey Villain, budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Yang keempat, menurut Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski, tokoh ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Yang kelima, menurut Froberg dan Kluckhohn, budaya terdiri dari pola eksplisit dan implisit, dan untuk perilaku yang diperoleh dan ditularkan oleh simbol yang merupakan prestasi khas dari kelompok manusia, termasuk perwujudan mereka di artefak. Ini inti penting dari budaya terdiri dari tradisional yaitu historis, berasal dan dipilih. Ide-ide dan terutama nilai yang melekat pada mereka. Sistem kultural dapat di satu sisi dianggap sebagai produk dari tindakan dan di sisi lain dapat dianggap sebagai elemen pengkondisian tindakan lebih lanjut. Yang keenam, menurut Ralph Linton, seorang antropolog Amerika di abad 20-an. Ralph Linton mendefinisikan budaya dalam bukunya The Cultural Background of Personality. Menurutnya, budaya adalah susunan perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi dan ditularkan oleh anggota masyarakat tertentu. Yang ketujuh, menurut Edward Bernard Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedelapan, menurut Peter Hawkins. Menurut Hawkins, budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia. Sebagaimana mereka adalah bagian dari masyarakat. Yang kesembilan, menurut Gerd Hofstede, menurutnya, budaya adalah pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kategori orang dari yang lain. Yang kesepuluh, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan buah budi manusia di dalam hidup bermasyarakat. Kemudian hasil analisis dari kumpulan pengertian budaya menurut para ahli. Berdasarkan pengertian budaya yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, budaya merupakan hasil dari ide, gagasan, serta tindakan dan karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kelompok masyarakat di sebuah peradaban. Budaya dalam masyarakat memiliki beberapa fungsi atau
kegunaan bagi masyarakat yang ada di peradaban atau daerah tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi dari budaya. Yang pertama, sebagai identitas. Maksudnya adalah, budaya dapat dijadikan sebagai identitas yang menunjukkan peradaban suatu masyarakat atau sebuah negara. Identitas yang dimaksud ini bisa menjadi pembeda dengan bangsa atau kelompok masyarakat lain. Yang kedua, sebagai batas. Budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lainnya. Yang ketiga, pembentuk perilaku dan sikap. Budaya merupakan wujud dari struktur sosial yang berasal dari pemikiran dan gagasan manusia, lalu dilakukan secara berulang hingga kemudian membentuk sebuah kebiasaan. Budaya dalam hal ini bertindak sebagai sebuah mekanisme yang membuat kendali, memberikan makna, serta menuntun sekaligus membentuk perilaku dan sikap dari kelompok masyarakat sebagai komitmen. Adanya budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atas suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing individu, karena itu dibutuhkan budaya dalam peradaban sebuah kelompok masyarakat. Dari persamaan definisi kebudayaan dari para ahli, di slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah kepercayaan, seni, adat istiadat yang tercipta pada masyarakat. Definisi budaya menurut saya pribadi, budaya adalah kebiasaan yang sering ditemukan di masyarakat. Budaya merupakan suatu hal atau kegiatan yang terjadi secara turun-menurun dan bersifat sebagai ciri khas suatu daerah. Biasanya budaya diwariskan dari generasi ke generasi yang dihasilkan oleh akal pikiran yang murni untuk menciptakan suatu keindahan. Sekian penjelasan tentang culture management dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.